Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman belajar Al-Quran semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi di sini bersama-sama untuk sama-sama belajar Al-Quran. Dan di sini saya akan memberikan tips simple ya, tips simple bagaimana caranya kita untuk mengenali hukum bacaan nun mati. Apakah itu nanti nun matinya untuk ikhfa atau izhar. Jadi teman-teman perhatikan di sini dan ikuti video ini sampai selesai, jadi supaya teman-teman bisa paham dengan baik dan benar. Ya, jadi di sini saya akan memberikan satu rumus ya, nun mati atau nun sukun yang jika dia bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya, baik itu alif, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha besar ya. Ini yang menyebabkan nun mati ini terjadi yang disebut dengan izhar ya. Izhar. Oleh karena itu dia harus dibaca jelas. Oke. Ya. Ini nun mati yang bertemu dengan keenam huruf hijaiyah setelahnya. Ini dibaca jelas. Jadi tidak boleh ada dengung, tidak boleh ditahan, dan tidak boleh didengungkan ya, disengaukan ketika membaca nun mati. Yang bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Contohnya bagaimana? Ya, di sini akan saya contohkan. Misalkan an aminu. Ini nun matinya bertemu alif lagi di sini. Ini tidak boleh dibaca an aminu, tetapi an aminu langsung ya. Biasanya panjang di sini. An aminu seperti itu. Atau dibaca di dalam surat Al-Fatihah juga kita bisa baca an'amta. Ya. Ini nun matinya di sini. Ini ain ya, ini ain. Jadi tidak boleh dibaca an'amta, tetapi langsung dibaca an'amta. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan rumusnya ya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan, baik saya ulang lagi, sini. Bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha besar, maka ini harus dibaca jelas. Selain huruf hijaiyah yang ini, yang keenam ini ya, ini dibaca harus dengungkan seperti itu. Baik itu dia ketemu dengan dal, zal, zai, apalagi jim, kemudian misalkan lagi dot atau zo, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dia harus dibaca dengung, kecuali dia huruf ro ya, ro atau lam. Nah ini dia disebut dengan idgham. Nanti dia pembahasannya lain lagi. Di lam di sini kalau dia ketemu dengan nun mati, dia dibaca langsung melebur ke dalam ro-nya, nun matinya, tidak ada dengung. Sama dengan lam juga ya, sama dengan huruf ya juga, sama dengan huruf mim. Jadi huruf-huruf yang selain ini, ro, lam, ya, mim, maka dia dibaca dengung seperti itu. Baik, kita akan contohkan langsung dalam Al-Quran, teman-teman. Ikuti terus video ini. Kita akan mulai di surah Al-Baqarah ya. Kali ini kita masuk ke ayat yang 142.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada nun mati di sini ya. Walahum an, dia bukan huruf alif ya. Dia nun matinya bukan bertemu dengan huruf alif, bukan juga bertemu dengan ha. Jadi patokannya tadi adalah nun mati. Misalkan kita geser dulu Al-Quran sebentar. Nun mati ya. Nun mati bertemu dengan alif, ha, kha, ain dan juga ghain, kemudian ha besar. Nah, selain ini dia dibaca didengungkan. Kalau ini kan izhar. Ini izhar. Nah, selain huruf ini dia maka dibaca dengan dengung. Dan ini kita kali ini dia bertemu dengan huruf qaf ya. Maka dia dibaca qiblatihimul lati ya. Kemudian kita teruskan lagi. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kita ulang lagi dari awal. Panjang kunya. Sayaqulus sufaha'u. Lamnya melebur ke dalam sin yang bertasydid. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Ya. Hanya panjang 4 harakat karena dia di sini adalah ha yang merupakan mad tabi'i. Kemudian juga setelah mad tabi'i itu dia bertemu lagi dengan alif lagi, hamzah di sini ya, sama dengan alif. Maka dia berubah menjadi 4 harakat dan ini disebut dengan mad wajib muttasil, 4 harakat. Kuncinya daripada teman-teman bingung ya, ini mad wajib atau mad jaiz. Kuncinya adalah ketika teman-teman melihat di sini ada tanda yang bergelombang seperti ini, ya, tanda panjang, maka dia dibaca harus 4 harakat, ya. Dan ini harus diingat betul bahwa lambang yang ini, yang bergelombang ini menandakan bahwa ini adalah antara mad jaiz atau juga mad wajib, maka dia harus dibaca 4 harakat, ya. Jadi supaya teman-teman nggak pusing, ini mad jaiz atau mad wajib, ini adalah tanda ya yang menandakan bahwa dia harus dibaca 4 harakat. Sedangkan sayaqu ini dibaca 2 harakat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma walahum, ya. Walahum nun mati menghadapi qaf, maka dia disebut dengan ikhfa. Dan dia harus didengungkan di sini. Walahum qiblatihimul lati. Qib ada qalqalah ba di sini yang disukunkan, maka harus dibaca pantulan sedikit. Dan dia disebut qalqalah sugra karena dia berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, ya. An qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kanu, ka-nya panjang, nu-nya panjang. Kanu
'alaiha. Hanya pun panjang. Ya. Ini adalah mad tabi'i alif. Nu mad tabi'i waw. Dan ini juga panjang 2 harakat. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Wal maghrib. Ini ada qalqalah sugra, qalqalah kubra atau qalqalah yang besar. Dan bedanya adalah tadi kalau dia qalqalah sugro, dia ba-nya ada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat. Nah, sedangkan dia qalqalah kubra atau qalqalah besar, dia berada di akhir atau tepatnya di tanda wakaf, tanda berhenti ya. Maka dia dibaca lebih dipantulkan lagi ba. Wal maghrib yahdi man yasha'u ila. La-nya tandanya berdiri, tanda bacanya. Ila 2 harakat. May yasha'. May ini nun mati yang melebur ke dalam ya. Dan ini disebut dengan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Jadi nun matinya langsung melebur ke dalam ya-nya. May yasha'u ila. Ya. Ini dibaca 4 harakat sama dengan ini, sama yang di sini tadi dibaca 4 harakat karena memang ditandai dengan tanda baca atau yang bergelombang seperti ini ya. Sama di sini juga bergelombang dibaca 4 harakat. May yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum. Ya. Wa kadza panjang. Lika ja'alnakum. Ini dibaca panjang juga. Ummatau. Ini tanwin ya, menghadapi waw. Dia disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi tanwin sama dengan nun mati ketika dia menghadapi huruf waw ya. Baik itu huruf ya, huruf nun, mim dan juga waw, maka dia disebut dengan idgham bi gunnah. Dan dia dibacanya harus melebur ke dalam huruf yang ada di depannya, yaitu huruf waw di sini. Jadi ummatau tidak dibaca ummatan, tetapi masuk ke dalam ummatau wasatol litakunu ya. Ummatau wasatol litakunu. Ku-nya panjang. Kunu, nu-nya juga panjang. Syuhada, syuhadanya 4 harakat. Syuhada 'alan nas. Ini juga panjang. Wa yakunar rasul, panjang 2 harakat. Wa punya panjang. Nar rasulu. Jadi nunnya melebur ke dalam ro yang tasjid di sini, dan di sini disebut dengan ada alif lamnya ya, alif lam syamsiyah, jadi harus langsung melebur masuk. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma panjang 2 harakat. Wa ma ja'alnal qiblatal lati, panjang juga. Kunta 'alaiha. Ingat di sini ada tanda yang bergelombang dan dibaca 4 harakat. Kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Ya. Mai masuk nun mati menghadapi ya, idgham bi gunnah juga. May yattabi'ur rasulah ya. May
nattabi'ur rasulah mimman, masuk lagi di sini nun matinya, mimman yang nun mati menghadapi qaf selain huruf yang tadi alif, ha, kha, ain dan juga ghain, maka dia harus didengungkan seperti ini. Mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa wa in, didengungkan nun mati menghadapi huruf kaf, maka dia disebut dengan ikhfa juga. Jadi harus ada dengung atau penekanan di sini. Wa in kanat lakabiratan illa, lakabi, binya panjang, lakabiratan illa, taknya di sini atau tak marbutah di sini tanwin, tetapi dia menghadapi huruf alif. Ya, oleh karena itu dia tidak boleh didengungkan ataupun ditahan di sini. Dan ini hukum bacanya adalah izhar, jadilah harus langsung dibaca. Lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. 'Alal ladzi, panjang. 'Alal ladzina hadallah, panjang juga. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma, panjang, kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya, itu dia teman-teman pelajaran kita kali ini. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Langkah sangat baiknya apabila kita terus belajar Al-Quran dan melafalkannya di tiap-tiap hari-hari kita di bulan puasa, baik itu di siang hari, sore, ataupun malam setelah tarawih, ataupun juga menjelang tahajud dan juga sholat subuh. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar bersama-sama, kita diberikan karunia oleh Allah Ta'ala untuk bisa memahami Al-Quran dan juga bisa terus meningkatkan keilmuan kita tentang Al-Quran. Demikian dan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.